Beberapa hari terakhir, dunia MotoGP kembali dihebohkan dengan pernyataan mengejutkan dari pengamat MotoGP yang sudah lama berkiprah di Indonesia, yakni Matteo Guerinoni. Dalam podcast terbarunya MSGP bersama Mbah Satar, Matteo mengungkap sederet bocoran panas langsung dari orang dalam pedok MotoGP. Dan kalau semua ini benar, maka musim-musim mendatang bisa menjadi periode paling gila sepanjang sejarah MotoGP modern. Tak bisa dipungkiri, Yamaha sedang melalui masa tergelapnya dalam satu dekade terakhir. Musim ini mereka terpuruk di dasar klasemen konstruktor, tertinggal jauh dari Ducati, KTM, dan bahkan Aprilia. Namun di tengah kehancuran itu, satu nama masih menjaga marwah Yamaha, yakni Fabio Quartararo. Pembalap asal Prancis ini masih menjadi satu-satunya alasan Yamaha belum benar-benar tenggelam. Hasil terbaik tim hampir selalu datang dari tangannya. Tapi seperti kata Matteo, kesabaran Fabio sudah mulai menipis. Ia sudah terlalu lelah berjuang dengan motor yang tak mampu mengikuti level skill dan ambisinya. Yamaha memang sedang membangun mesin baru berkonfigurasi V4, yang kabarnya akan debut pada musim 2026. Mesin ini digadang-gadang bakal jadi titik balik pabrikan Iwata untuk kembali bersaing di papan atas. Namun hasil dari serangkaian tes sejauh ini belum menggembirakan. Fabio disebut masih belum puas dengan performa mesin baru tersebut. Matteo menjelaskan bahwa Yamaha memang belum mengeluarkan 100% potensi mesin V4 mereka. Fokus utama tim saat ini bukan tenaga, melainkan penyesuaian ergonomi dan keseimbangan, agar karakter motor tetap mudah dikendarai. Artinya, potensi penuh mesin itu masih tersembunyi. Dan momen paling menentukan akan datang di tes pasca musim Valencia nanti. Disitulah Yamaha akan membuka semua tenaga mesin V4 mereka untuk pertama kalinya. Tes ini bukan sekedar uji performa, tapi juga menjadi penentu masa depan Fabio Quartararo. Kalau di hari Selasa saat tes Valencia, dia tidak confident dengan V4. Aku yakin dia akan deal dengan tim lain. Sebuah pernyataan yang menggema di pedok, karena artinya masa depan Fabio di Yamaha tinggal menunggu hitungan hari. Matteo bahkan menambahkan, ada satu burung kecil yang terbang-terbang di dalam pit yang bilang Fabio naksir ke Aprilia. Namun tak berhenti di situ, Matteo juga melemparkan skenario yang lebih mengejutkan. Bisa saja 2027, duo Ducati adalah Acosta dan Fabio Quartararo. Kalimat itu langsung mengubah arah spekulasi seluruh media MotoGP. Bayangkan, dua bintang muda paling bersinar di era baru MotoGP dalam satu tim pabrikan yang sama. Tapi untuk sampai ke sana, masih banyak kepingan teka-teki yang harus disusun. Nama Pedro Acosta kini memang jadi rebutan. Meski masih berusia muda, performanya di atas KTM sudah cukup untuk membuat seluruh pabrikan melirik. Namun, performa motor KTM yang belum stabil, serta masalah internal tim membuat masa depannya dipertanyakan. Matteo menyebut bahwa 2026 Acosta sudah pasti bertahan di KTM, karena masih terikat kontrak, dan VR46 Racing Team yang sempat dikabarkan tertarik tak sanggup membayar penalti kontraknya. Namun tahun 2027, situasinya akan berbeda. 2027 Acosta sudah siap angkat kaki dari KTM. Banyak pabrikan mau dia, Honda mau, Ducati mau, dan Ducati jadi pilihan utamanya. Matteo bahkan menambahkan, satu-satunya cara bagi KTM untuk mempertahankan Acosta adalah dengan melakukan sesuatu yang ekstraordinari. Misalnya, menawarkan kontrak super besar atau menjamin motor yang benar-benar kompetitif. Nah, inilah bagian paling panas dari semua ucapan Matteo Guerinoni.
Jika benar Fabio Quartararo dan Pedro Acosta akan menjadi duo Ducati pada 2027, maka tim pabrikan itu harus melepas dua nama besar, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Matteo kemudian membuka pandangan yang cukup mengejutkan. Kata siapa Marc Marquez 2027 masih lanjut Ducati. Bisa saja dia pensiun, tapi itu belum pasti. Menurutnya, cedera Marc Marquez sebenarnya lebih parah dari yang diberitakan media. Kondisi itu hanya ditutupi oleh pihak tim agar tidak mengganggu atmosfer kompetisi. Namun, efek cedera itu bisa jadi alasan kenapa masa depan Marquez masih belum jelas. Matteo juga memastikan bahwa Marc Marquez akan hadir di pedok saat tes Valencia nanti. Bukan hanya untuk mendukung, tapi juga untuk memilih mesin yang akan digunakan Ducati di MotoGP 2026. Dan disinilah muncul kalimat Matteo yang bikin geger. Marquez pasti pilih motor yang juara dunia. Dan menurut kamu, apakah gigi dalinya akan dengerin Pecco atau Marc? Ya Marc lah, dia tahu Pecco mau pergi. Matteo tanpa ragu mengatakan, kata siapa 2027 Pecco Bagnaia masih di Ducati. Menurut saya, keputusannya sudah 99,9%. Sebuah pernyataan yang langsung membuat publik tercengang. Apakah performa buruk Bagnaia di musim 2025 jadi alasan utama ia tersingkir? Atau justru karena arah proyek Ducati kini lebih condong ke Marquez dan generasi baru seperti Acosta? Matteo tidak menyebut secara eksplisit kemana Pecco akan pergi. Namun, melihat tren dan rumor di pedok, ada kemungkinan besar ia akan menjadi target tim pabrikan Jepang yang sedang berbenah, seperti Honda atau bahkan Yamaha, jika Fabio benar-benar hengkang. Jika semua skenario itu benar terjadi, maka peta kekuatan MotoGP akan berubah total. Fabio Quartararo yang kecewa dengan hasil tes mesin V4 Yamaha di Valencia diprediksi akan hengkang ke tim lain. Sementara Pedro Acosta yang kontraknya bersama KTM berakhir pada 2026 disebut siap bergabung dengan Ducati pada 2027. Di sisi lain, Marc Marquez kemungkinan besar akan pensiun akibat efek cederanya atau bertahan di Ducati hanya untuk satu musim lagi. Dan Pecco Bagnaia hampir dipastikan meninggalkan tim merah itu pada tahun yang sama. Semua tanda itu mengarah pada satu kemungkinan besar. Dua Ducati musim 2027 akan dihuni oleh Pedro Acosta dan Fabio Quartararo. Kombinasi maut antara pengalaman, teknik, dan agresivitas muda yang siap membuka babak baru dalam sejarah MotoGP. Semua ini masih sebatas bocoran dan analisis dari Matteo Guerinoni, sosok yang sudah lama menjadi pengamat MotoGP terpercaya di Indonesia. Namun, bila melihat rekam jejak dan kedekatannya dengan dunia pedok, ucapannya tentu bukan tanpa dasar. Yang jelas, tes pasca musim Valencia nanti akan menjadi momen paling penting bagi masa depan Yamaha, Fabio Quartararo, dan peta kekuatan MotoGP secara keseluruhan. Apakah benar Fabio akan kecewa dan pergi? Apakah Ducati benar-benar akan menyiapkan duet mimpi Acosta dan Fabio? Dan apakah Pecco serta Marquez akan menjadi korban dari perubahan besar ini? Satu hal yang pasti, dunia MotoGP sedang bersiap menyambut era baru yang penuh kejutan.